Untuk sekarang ini istrinya belum punya momongan atau hamil, itu belum pernah gitu. Karena istrinya ini mau katanya menunda kehamilan dulu. Alhamdulillah Andrew sendiri sudah mempublikasikan bahwa Andrew sudah menikah. Memang menikah itu setelah mendapatkan akte cerai. Setelah mendapatkan akte cerai, dia menikah bukan saat-saat ini. Sudah berapa bulan yang lalu dia sudah menikah. Menikahnya pun resmi. Tapi kenapa mungkin seolah kan harusnya kabar bahagia, tapi kenapa nggak dipublikasikan gitu? Ya, karena kita tahu semua bahwa Andrew kan sedang ada bermasalah dengan mantan istrinya. Baru saja cerai, makanya dia untuk ketentraman keluarga dia yang baru akhirnya menutupi ini semua sampai waktunya dia akan mempublikasikan. Ya, pada hari ini dia publikasikannya. Pak, tapi boleh jelasin lagi cerainya sendiri itu keluar kapan sih, dan siapa yang mengambil saat itu? Ya, waktu akte cerai itu keluar tanggal 21 April 2025 dan itu Andrew sendiri yang mengambil. Mungkin pernikahannya kapan nih Bang? Lebih tepatnya Kenapa? pernikahan keduanya itu kapan? Setelah mengambil akte cerai berapa hari? Setelah mengambil akte cerai tersebut dia melakukan pernikahan. Berarti April ya? Kurang lebih April di awal Mei 2025. Nikahnya di mana? Nikahnya di Jakarta. Itu hanya keluarga saja yang datang di pernikahan itu dan orang-orang terdekat Andrew. Alasan mungkin Andrew terlihat juga kenapa begitu cepat gitu, maksudnya proses untuk pernikahannya sendiri gitu kan biasanya ada ya butuh waktu lah gitu mungkin untuk menyelesaikan semuanya segala macam gitu. Iya. Tapi Andrew justru langsung tancap gas gitu. Ya. Jadi mereka berdua ini seperti Andrew dan istrinya yang baru sebenarnya tahu agama. Dia tidak mau zina, akhirnya dia menikahlah. Sebenarnya untuk kedekatannya sendiri tuh udah berapa lama sih Bang sama istri Bang? Dia sudah menjalin hubungan itu setelah putus perceraian itu di bulan Januari 2025. Istrinya mungkin seperti apa sih Bang? Ya, sosok istrinya untuk saat ini kurang lebih dia baik. Dia mengerti Andrew, nerima Andrew apa adanya, dan selalu memberi nasihat dan saran Andrew jika dia mengambil salah langkah atau sikap. Bang, kalau boleh tahu ini dari kalangan public figure atau pernah menikah sebelumnya? Dia bukan kalangan public figure, beliau juga sudah pernah menikah dan gagal dalam pernikahan. Jadi makanya Andrew dan istrinya ini yang baru sama-sama pernah gagal. Makanya dia melangsungkan pernikahan untuk menghindari zina. Kenapa? Wah, Andrew itu selalu curhat. Apapun yang dia lakukan sebelum bertindak, dia selalu curhat. Apapun itu. Oke Bang, itu banyak mungkin publik atau netizen lah menyebutnya gitu, menilai Andrew kok belum selesai, bahkan masalah nafkah anak aja tidak dilakukan dengan baik gitu menurut netizen nih Bang. Tapi kok kenapa malah nikah sama orang lain gitu? Jadi gini, mereka sudah single alias duda, akhirnya dia menikah. Kenapa dia tidak memberikan nafkah? Sebenarnya Andrew memberikan nafkah, tetapi langsung kepada yang dibutuhkan anaknya. Misalnya dia perlu sekolah, dia langsung ke sekolahannya. Itu haknya Andrew. Memang betul dalam putusan itu nafkahnya itu 20 juta per bulan. Akan tetapi kemampuan Andrew kita lihat juga. Begitu. Itu sendiri menyanggupi berapa ini, ada nominal nggak sih yang disanggupi oleh Andrew untuk dalam nafkah anak? Kalau itu untuk nominal itu Andrew sendiri dan pihak mantan istrinya yang mengetahui. Karena itu sudah mencampuri rumah pribadinya, jadi saya tidak berhak untuk menanyakan itu. Tapi Bang untuk alasannya Bang Andrew sendiri tidak memberikan kepada mantan itu kenapa sih? Mungkin ada cerita gitu Bang?
Oh, kalau itu mungkin Andrew sendiri yang akan menceritakan nanti. Nanti Andrew sendiri yang akan menceritakan. Drama-dramanya tetap berjalan nih Bang, mungkin dari kacamata Abang sebagai sahabat keduanya mungkin. Ya, dari dulu kita tahu semua Andrew tidak pernah buka suara apapun terkait ramenya ini. Biarkan dari pihak sana yang buka suara, Andrew dari dulu itu selalu diam, diam, dan diam. Bang, tapi dari pihak sebelah tuh mengatakan kalau emang nggak sanggup si Andrew 20 juta bilang aja biar kita sama-sama pas di pengadilan kemarin itu harusnya dia bilang kalau emang nggak sanggup 20 juta gitu. Jangan langsung ke pihak-pihak ke sekolahnya bayar karena otomatis bukan apa kalau kita bayar secara langsung di sekolahnya biayanya ataupun imunisasi itu belum tentu 20 juta nominalnya semuanya. Nah, saat itu mediasi itu antara Andrew dan pihak mantan istrinya. Mereka bersepakat dan kami sebagai lawyernya itu tidak mengetahui. Setelah sudah ada perdamaian mediasi, barulah saya mengetahui bahwa 20 juta per bulan. Nyatanya saat sekarang ini Andrew hanya mampu ya segitu. Yang pasti dia tetap masih menafkahi untuk anaknya. Tapi benar nggak sih Bang itu kan Bang Andrew juga curhat kalau si PDP ini sangat susah untuk mempertemukan anaknya bilang nggak sih kan Bang Andrew sendiri bilang di medsos. Ya, kalau itu kan urusan Andrew. Andrew yang merasakan sendiri. Biarkan nanti Andrew yang akan menjelaskan setelah umroh dia akan menjelaskan semua. Oke, berarti keberangkatan umroh sama istrinya itu dalam rangka honeymoon juga tuh gimana? Yang satu sih dia fokus ibadah. Satu fokus ibadah sekaligus mungkin karena dia masih pengantin baru sekalian honeymoon. Ini kan sekarang Andrew udah nikah nih Pak. Itu udah buka lembaran baru juga nih, tapi ya kenapa ya maksudnya nggak menggunakan drama-drama ini aja gitu, artinya ada upaya ya dulu bareng gitu menjelaskan semuanya gitu tanpa ada kejutan lagi gitu kan. Drama ini cukup panjang gitu, kenapa nggak dihadiri aja gitu? Nah, balik lagi dari awal Andrew selalu diam. Dari pihak sana memberikan statement atau pernyataan dia selalu diam. Makanya sekarang ini mungkin Andrew sekarang udah ada istrinya. Jadi kalau misalnya membuat statement atau pernyataan, istrinya juga akan ikut campur dalam permasalahan ini. Tapi kecuali untuk masalah anaknya, istrinya ini yang baru sekarang ini dia tidak ikut campur. Ini kan Andrew sempat di depan kabar sama istrinya sambil nunjukin buku nikah nih Bang. Apakah itu untuk mematahkan mungkin spekulasi netizen atau mungkin yang tidak suka sama Andrew segala macam? Ya untuk meluruskan bahwa mereka udah resmi menikah itu seperti apa? Iya. Jadi sebenarnya dari awal menikah dia itu mau publikasikan atau mengumumkan pada tepat waktunya. Dan sudah direncanakan akan ibadah bareng dan disitulah dia akan umumkan gitu. Dan untuk mematahkan omongan netizen bahwa Andrew ini katanya selalu dengan istrinya belum menikah alias zina. Itu sudah memastikan. Saya pastikan Andrew tidak zina setelah bercerai dan mempunyai akte cerai, makanya dia langsung melangsungkan pernikahan. Menghindari perzinahan. Betul itu dia. Bang, tapi terkait masalah cicilan utang Andrew nih yang katanya masih dibayarin oleh TDP itu gimana? Sebenarnya saya tahu semua, cuma biarkan Andrew saja yang akan menjelaskan, gitu loh. Intinya sekarang ini Andrew sudah punya lembaran baru, kita doakan dia supaya langgeng dan maut yang memisahkan. Berarti rencananya mungkin setelah umrah ini Andrew akan ketemu sama teman-teman media untuk membuka semuanya atau seperti apa? Mungkin seperti itu. Nah, ini kan dari April ya, dari April awal Mei ya pernikahan mereka dan sekarang di Mekah itu artinya dia bukan hijab kabul di Mekah ya dan mungkin ada curhatan nggak sih itu kalau sekarang istrinya udah hamil. Untuk sekarang ini istrinya belum punya
momongan atau hamil, itu belum pernah gitu. Karena istrinya ini mau katanya menunda kehamilan dulu Dengan alasan, dengan alasan supaya menikmati hidup dulu lah gitu loh. tapi istri ini punya anak satu. Betul. Dan istrinya yang sekarang ini pernah merasakan pernikahan dan gagal. Makanya sama-sama dengan Andrew itu saling melengkapi. Punya anak. Dan itu anaknya ikut sama ibu juga. Ikut sama. Tapi sebagai sahabat juga bang, melihat kemampuan Andrew nih nanti nambah lagi anaknya, tanggung jawabnya juga nambah lagi untuk menafkahi ya bang. Ya. Sebagai sahabat melihat kemampuan Andrew sekarang dalam sisi ekonomi seperti apa bang? Sekarang istrinya pun berbisnis ya. Sekarang istrinya berbisnis, yang istrinya sekarang dia menerima dia apa adanya, jadi dia bekerja bersama. Seperti Andrew ada pekerjaan nge-DJ, selalu dia ngajak istrinya. Itu pun sama, istrinya sekarang berbisnis. Bang, mungkin ada isu juga terkait tentang lapor dari pihak sekolah. Nah, mungkin abang sudah ada Apapun dari pihak sebelah melakukan laporan, entah bersurat dengan pengadilan agama di Bogor, kita siap. Untuk saat ini saya tidak akan menanggapi itu karena saya belum menerima surat apapun. Artinya belum ada penunjukan lagi. Bukan belum ada penunjukan seperti apa nih? Kuasa? Iya. Kalau kuasa sudah pasti ke saya, sudah pasti. Cuman kalau kita ngomong masalah hukum, kita belum dapat surat dari pengadilan agama ataupun kepolisian. Langkah apa dari pihak sebelah itu melaporkan atau memberitahu kepada pengadilan agama, kita kan belum tahu, belum menerima surat ini. Ketika ada surat baru kita ambil tindakan, langkah hukum apa yang kita ambil. Bang, ada kabar juga kalau Andrew akan memperjuangkan hak asuh anak kembali, itu gimana? Ya pasti, seorang bapak itu pasti ingin bersama dengan anaknya jika itu kangen atau merindukan kasih sayang kepada anaknya. Akan tetapi jika dipersulit, pasti Andrew akan mengambil tindakan. Terakhir ketemu anaknya sebelum dia berangkat umroh. Sempat ketemu dengan istri barunya. Dan itu diizinkan juga sama PDP kan? Sempat diizinkan sama beliau. Artinya memang komunikasi terhadap anak terbilang baik kan? Kalau menurut saya sih penglihatan saat ini sih baik ya, tapi saya nggak tahu kenapa bisa pecah belah atau apa rame lagi, saya nggak tahu ini persoalannya seperti apa. Kenapa? Tahu, beliau tahu karena kan sudah pernah bareng juga saat TDP kalau nggak salah keluar negeri dah itu. Pikir dulu, tadi ada yang lewat. Oh iya. Terkait yang katanya abang itu bilang anaknya dititipkan ke baby sister itu. Ya betul, anaknya itu kata dari Andrew, anaknya ke dua-duanya itu dititipkan baby sister. Itu. Tapi katanya itu kan wajar, seorang ibu kan yang mencari nafkah. Daripada nggak ada yang menjaga di tempat kerja, mending dititipkan ke baby sister kan nggak selamanya kerja. Ya mungkin itu wajar, cuman nggak tahu pemikiran kedua belah pihak itu saya nggak tahu itu. Jadi keberatan ya bang Andrew atas itu. Keberatan tentang Yang TDP yang menitipkan anaknya ke itu biarkan Andrew saja yang akan ini. Itu biarkan Andrew saja yang akan menjelaskan. Karena itu urusan internal antara mantan istri dan Andrew. bang, umroh kemarin berangkatnya kapan? Umroh kemarin tanggal 20. Tanggal 20 Oktober. Berarti lagi udah pulang atau gimana? Hari ini sih terakhir umroh. Entah besok atau lusa dia akan pulang. Kemudian